Bismillahirrahmanirrahim. Al-Faslul Awal fi akhbar syatta min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam fi syafa' lil qadi Iyad rahimahullahu ta'ala. Ulida Rasulullah sallallahu alaihi wasallam maqtu'as surah wa ruwiya an ummati Aminata annaha qalat waladathu nadifan nabihi qadar. Wa fi hadithi Ikramah an Ibni Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam nama hatta sumi'a lahu haqir faqama fasalla wa lam yatawadda. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Ikramah li'annahu sallallahu alaihi wasallam kana mahfudan wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yatawawwada an syaqqatil ardu fatana'at Mic-nya ada lagi mic-nya. wa fasidalika rawiyatut thayyibah. Wa Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lin-nabi sallallahu alaihi wasallam innaka ta'tiyal khula Bedharom innaka ta'tiyal khula fala nara minka syai'an minal adha faqala laha ya Aisyah aw ma 'amilatil annal 'arda tabtali'u ma yakhruju minal anbiya fala yura minhu syai'. Nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala qaumun min ahlil ilmi bi taharati hadainil hadasaini minhu sallallahu alaihi wasallam. Wasyahidu hadha annahu sallallahu alaihi wasallam lam yakun min syai'in mukrah wala ghaibu tayyib wala ghaibu tayyib. Wa min hadha hadis Ali radhiyallahu ta'ala anhu wassaltu nabiy sallallahu alaihi wasallam kadhabtu anhu ma yakunu minal mayyit falam ajid syai'an faqultu tibta hayya wa maitan wasattu an min mulihun thayyibatun la najid mislaha. Ganti. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mislu qala Abu Bakr hina qabbala Nabiy sallallahu alaihi wasallam ba'da mauti. Wa min usurbu Maliki bin Sinan damahu yawma Uhudin wa masuhu iyahu wa taswiruhu sallallahu alaihi wasallam dhalika lahu wa qawluhu la tusibahu nar wa mithluhu syurbu Abdillah bin Zubairi dama ijabatihi wa qala lahu alaihi sallallahu alaihi wasallam
wailul laka minan nas Rob. wa wailul lahum minka wa lahum yungkirhu Walam yungkir. wa lam yungkirhu. Ganti. Ganti. Ini lagi dempar situ lagi anam itu. Nanti itu nyari kamu. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qad ruwiya nahwu min hadha anhu sallallahu alaihi wasallam fi amratin syaribat baulahu faqala laha lan tashtaki waj'ala batniki abada walam ya'mur wahidan minhum biwasfi Famin. wala nahahu an audihi antahaya mulakhasan wa amma yaquhu syarifu sallallahu alaihi wasallam faqad basakha fi bidarin anasin falam yakun fil madinati bi'run a'daba minha wa utiya bidalwin min ma'in fashariba minad dalwi thumma shabba fil bi'ri fafaha minha mithlu raihatil miski. Terus. Mic-nya nih. Apa itu ya? Bismillahirrahmanirrahim. Ini kitab namanya kitab Syama'il. Syama'il itu apa? Syama'il itu kitab yang menerangkan sifat-sifat kepribadian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nerangake keberadaan Nabi itu seperti apa, sifatnya itu seperti apa, akhlaknya itu seperti apa, sejarah, beda sirah, beda syama'il. Sirah ini kebanyakan kepada sejarah kehidupannya Nabi. Syama'il ini sejarah tapi isinya, kalau sirah itu sejarah perjalanan Nabi perang, Nabi seperti ini dan lain sebagainya. Syama'il ini kebanyakan sejarah tapi isinya kepribadian Nabi. Tubuhnya Nabi seperti apa, baunya Nabi seperti apa, tidurnya seperti apa, cara makannya seperti, masalah kepribadian itu syama'il. Syama'il ini sangat dianjurkan oleh salafus saleh untuk dibaca setiap hari walaupun bukan maulid. Lebih-lebih di bulan maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fi akhbarin syatta min ahwalihi sallallahu alaihi wasallam. Ini fasal menerangkan masalah akhbar, beberapa cerita keberadaan yang berbagai macam dari keberadaannya Nabi Muhammad SAW. Diterangkan oleh Syifa Al-Imam Ghaziyat seperti yang dibaca tadi sama santri. Diterangkan di sini di pertama tadi, wulida Rasulullah makhtunan maktu as-surrah. Nabi nega lahiraki dalam keadaan sudah makhtun, lamar sunat. Maktu as-surrah, makhtun maktu as-surrah, dalam keadaan sudah terhitam, dalam keadaan sudah maktu as-surrah. Apa hari-hari bahasa turun? Ini bucul ya, panjang itu. Tontonan.
dalam keadaan apa itu tontonannya itu sudah ketok. Saya biasanya pendem loh, tahu? Bayi roh biasanya boleh saya ketokan ibu jelas yang terus pendem. Teretana itu maktu asyurah, tak punya Nabi. Jadi tawalla dzalika li syarafihi inda Allah aidil qudrah, katanya Al-Habsyi. Nabi ini kayak lagi dalam keadaan sudah terhitan, sudah surahnya itu sudah terputus, makhul. Dalam riwayat yang lain Nabi itu lahir sudah dalam keadaan celaan, gontang Nabi ini kan. Walam yura alaihi damun, dan Nabi ini kata Pak Elah lagi tidak ada satu tetes pun darah yang nempel di tubuhnya Nabi Muhammad SAW. Persen Nabi. Dalam satu keterangan disebutkan wulida nagiyan tahiran. Nabi ini kayak lahir lagi dalam keadaan nagi. Nagi itu suci, di atasnya tahur. Tahur itu suci, bersih, tidak ada apa-apanya. Nabi itu nagi, naqiyun, bersih, suci. Barang tahur ini kan kadang kotor, paham? Kayak ini, suci, bersih ini, suci, tapi belum tentu bersih. Udah abunah misalkan. Nah, kalau nagi itu bersih. Sallallahu alaihi wasallam. Wa qad ruwiya an ummihi Aminah, ibunya Sayyidah Aminah ngomong waladtuhu nadhifan ma bihi ghazal. Aku itu melahirkan putraku Nabi Muhammad SAW nazif, bersih, ma bihi ghazal, tak ada kotorna segala, tak ada derena dan lain semacamnya. Sallallahu alaihi Muhammad. Wa fi hadis Ikrimah an Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma annahu sallallahu alaihi wasallam nama hatta sumi'a lahu ghatid faqama fa shalla wa lam yatawadda. Dari hadis Ibn Abbas terang lagi masalah berita yang lain ini. Katanya Ibn Abbas, Nabi Muhammad itu pernah teduh hatta sumi'a lahu ghatid. Tempat teduh itu sampai terdengar suara ghatid. Apa ghatid itu? Suara yang keluar yang keluar ma'a nafsin na'im. Suara yang keluar orang yang teduh kan hanya beri. Tapi tak ngerok, tak ngagake jong. Lagi ngerok kan ranyo. Itu tak gitu. Nabi itu pernah tidur, ada nafas keluar. Ghatid itu sautun latif. Gitu dok. Sampean kan tanggi. Tedung kamar pangkirna kayak ding maunya. Tedungnya fucong, kamar fucong eding ya Allah. Sautun latif, suara yang samar-samar. Faqama fa shalla. Bejeng, cekeh langsung bejeng. Walam yatawadda, tidak wudu. Ini banyak diterangkan ini. Ada yang ngomong tidur keluar maunya itu sudah jelas tidur biasa, bukan tidur duduk. Kalau tidur duduk memakin mag'adahu alal ard, tidak membatalkan wudu ya. Kalau tidur duduk yang posisinya pas, sekiranya tidak keluar angin. Ini Nabi tidur miring, keluar suara. Ada yang ngomong ini khosais, khusus sama Nabi, tidak batal. Ada yang ngomong selagi tidak parah, tedung ngemar-samar, ngeding suara seperti di fikih, seperti diterangkan oleh fuqaha, masih dengar suara, teretep ta'abid, menteretep aja hilang ya batal wudu. Teretep ta'abid sekejap, tidak membatalkan wudu. Sallallahu alaihi wasallam. Insyaallah. Wa qala Ikrimah, kenapa ini diterangkan Nabi langsung sholat tidak batal wudunya? Li'annahu sallallahu alaihi wasallam nama ainuhu wa lam yanam qalbuhu. Ini khusus sama Nabi. Nabi ini kapan jalan tidur? Memang Nabi itu tidur, tapi hanya meripatnya yang tidur. Nabi itu hatinya tidak pernah tidur.
Sampean kan merepot teh dung atene teh dung rona ada mate jaga tak jaga ya Allah ayo jaga di bel berapa kali tato kita jaga Masya Allah. Wa kana sallallahu alaihi wasallam idza arada an yataghawwat, di antara keistimewaannya Nabi ini kan Masya Allah sallallahu alaihi wasallam, idza arada an yataghawwat, Nabi ini kan tekanah tatkalanah tero qadil hajah, ingin buang air besar, insyaggatil ard, bumi itu pecah, fabtala'at gha'itahu wa baulahu, amit yang keluar dari Nabi itu ditelan bumi langsung. Ini bab nikah, bab masalah Nabi ini apakah pernah qadil hajah, apakah pernah kencing, ini ahli sirah, ahli syama'il sampai semakin kita remareh, bingung semuanya. Mau ngomong, masa sih Nabi itu amit BAB, masa Nabi itu BAB? Kayaknya tidak pantas deh kalau urusan kotoran disandarkan sama Nabi. Tapi Nabi manusia, Nabi sendiri pernah kencing, akemi, pernah juga buang kotoran. Yang jelas insyaggatil ard, Nabi ini kata kalau beliau itu mau qadil hajah, bumi ini pecah, buka wabtala'athu, kotorannya itu langsung ditelan oleh bumi. Wa fahat lidzalika raihatun thayyibah. Nabi ini kalau qadil hajah, dari tempat beliau qadil hajah itu keluar bau yang wangi. Ada sampean juga, sampean keluar bau tok gitu. Ndak wangi ya. Allah. Marek saya ora ngopi setengah jeding pacet bau. Sallallahu Muhammad. Suatu ketika Nabi itu pernah ketika safar lalatine Nabi itu, hadam-hadamnya Nabi itu, diantara salah satunya ada siapa? Abu Hurairah sama Ibn Mas'ud. Suatu ketika ada di tengah padang pasir, Nabi ini ketika ada di tengah padang pasir, ketika di tengah perjalanan, padang pasir lebar. Di ujung jauh sana mungkin jarak 1 kilo, 2 kilo, kontok jauh, ada beberapa pohon kurma. Tapi tak apa loh pohon kurma ini. Saya hitung bodoh pinggir laut, saya hitung bodoh pinggir danja. Nabi manggil Ibn Mas'ud, ya Ibn Mas'ud, marhaba ya Rasulullah, saya mau qadil hajah, entar desa kebele ke kabung ke anro sebelum pinggir laut, ambil pinggir danja, sorak polong tadi situng. Rasulullah mau qadil hajah. Karena Nabi ini kalau qadil hajah selalu nyari tempat untuk bersembunyi. Nah, makanya mau qadil hajah Rasulullah nyari kenemen setup-tutup yang aman. Nah, cuma rontar songai langsung jebret lagi, wah. Sunnah ini, sunnah nyari tempat aib. Sunnah. Kenapa kok suruh pakai songkok kalau masuk jeding? Saking sunnahnya ini untuk nutup-nutupi aurat, untuk nutup-nutupi abe. Kendengan yang di situ aib terbuka. Semua orang jeding masih buka, sarung buka. Tak nyaman, beb mengaku sarung untuk tutup misalnya. Sunnah, ya. Langsung Ibn Mas'ud ini sam'an wa ta'ah. Gunai soro Kanjeng Nabi tak tanya. Dari apa caranya Rasulullah? Kan Ibn Mas'ud disuruh ngomong, ya Ibn Mas'ud coba ente datang lari ke sana jarak 1 kilo, kabung ke anro soro apolong, Nabi mau qadil hajah. Siap, langsung buru Ibn Mas'ud nih. Tengah-tengah buru Ibn Mas'ud nih bingung, derma cara nengkok nyorong bungkaan re apolong. Masa cabut tuh, bungka kurma aja rajeng aneh nggak nyor kayak kelapa ini. Tapi semenjak dia disuruh oleh Nabi langsung taat, langsung bismillah, langsung lari. Tidak kira pikirannya apa caranya, atau mau dicabut apa lari dia. Di tengah-tengah lari Nabi Muhammad ngomong, ya bin Mas'ud kebele. Soro Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Dijawab sama Rasulullah, lari terus. Subhanallah, ini mukjizat. Lari Ibn Mas'ud entar ke bungka serisa, ngocak, hei kabungan kurma,
Ada salam dari Nabi, kamu disuruh merapat sama bunga kurma Zirwah. Pas buru ke situ, hei bunga kurma, kamu suruh merapat sama itu, karena Nabi mau qadil hajah. Bunga kurma ya, tadi saya nyabut, tadi siapa? Akar-akarnya itu langsung keluar dari tanah, langsung geser. Keluar dari tanah, akar-akarnya itu langsung geser, merapat kedua-duanya itu. Mukjizatnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak perlu dicabut, tidak perlu apa. Akarnya itu keluar sendiri, langsung jalan, merapat. Mukjizat. Langsung disiapkan sama Ibnu Mas'ud tutupan Nabi qadil hajah di situ. Setelah qadil hajah, setelah Nabi pergi, kocak boleh Ibnu Mas'ud. Boleh. Abeli boleh. Balik ke tempat semula, di tempat tadi di belakang dibalik kan kaju kan tutup-tutupan banyak ada daun-daun itu kan tidak kelihatan. Balik di tempat Nabi yang tadi di situ disiapkan tempat untuk qadil hajah itu bersih, tak ada karena aing, tak ada apa, tak pecah, ada apa, bersih kayak tidak ada apa-apa. Sallallahu alaihi wasallam. Itu Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Dan pohon kurma itu hidup tidak mati. Hidup. Wa an Aisyah radhiyallahu ta'ala anha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu ketika Sayyidah Aisyah ini sampai bingung. Innaka ta'til khala ya Rasulullah. Sampai nek kan entar ke WC ya Rasulullah. Fala nara minka syai'an minal adza. Tapi kayaknya enggak pergi ke WC sampai enggak ada baunya, enggak ada bekas kotornya, enggak ada apa. Tadi rekaren seramnya itu siram-siramannya. Faqala laha, dijawab oleh Nabi Muhammad SAW, ya Aisyah, hei Aisyah, awal ma'alimti, kamu tidak tahu tak Aisyah, katanya Nabi, annal arda tabtali'u ma yakhruju minal anbiya, bumi itu akan menelan apa yang keluar dari para nabi, kotoran, kencingnya akan ditelan oleh bumi. Tidak mungkin aibnya para anbiya itu ditunjukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak mungkin. Tidak mungkin aibnya para nabi itu ditunjukkan. Nabi para anbiya itu tidak ada aibnya sama sekali. Napa boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fala yura minhu syai'un. Napa boleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan para ulama itu ada beberapa banyak yang berpendapat bahwasanya kotoran yang keluar dari nabi itu suci. Kotoran yang keluar dari Nabi itu suci. Buktinya apa? Dulu pernah suatu ketika Nabi kencing, ketika Nabi itu kencing di satu tempat, kencingnya itu kan ditaruh di wadah. Kalau tidak salah Ummu Aiman ini, kalau tidak salah Barakatul Habasyiyah. Nah, kitabnya. Bapak kita nggak tahu kalau magi. Kalau nggak salah salah satu sahabat itu waktu kencing Nabi kemenara pas enom. Oh, di belakang tadi disebutkan. Wailul laka minhum wa wailul lahum minka. Kencingnya itu diminum oleh Nabi, oleh orang yang ketempatan rumah itu. Nah, setelah diminum, setelah Nabi ingat, suruh buang. Buang. Tadi kencing saya buang. Oh ya Rasulullah, sudah saya buang. Dibuang kemana? Katanya Nabi. Sudah saya buang. Buang di rumah. Ketabuk ya Rasulullah, diminum sama orang itu. Walam ya'murhu bi taharatil fammi. Setelah Nabi tahu, setelah diminum, Nabi tidak nyuruh untuk dibasuh, tidak nyuruh untuk disucikan mulutnya. Enggak. Dari sini ulama yastadil kencingnya Nabi itu suci. Dari sini. Walam ya'murhu bi taharatil fam. Bentak ya mau, enggak.
tukang canduknya. Ngerti canduk sampai? Tak ngerti apa? Bekam. Canduk itu loh. Bekam darah itu biasanya silet di sama pisau nanti keluar darah. Setelah dibekam disuruh buang, nom itu tukang bekam sama Zubair tadi diterangkan, Ibn Zubair, Abdullah bin Zubair. Abdullah bin Zubair diminum darahnya. Ini darah kotor. Tak yampang bi Nabi SAW. Pas kocak, wailun laka minhum wa wailun laka min wa wailun lahum minka. Oh, untung kamu ini. Mereka itu rugi. Mereka itu rugi timbang kamu. Dan kamu ini orang yang beruntung timbang orang mereka. Karena darahnya diminum, darahnya Nabi diminum oleh dia. Dalam satu riwayat itu diterangkan, walam tidak akan menyentuh kepada perutmu api. Api tak kira nyentuh kata Bun Kakir ya, gara-gara kamu ada darahnya Nabi di dalam perutmu itu. Sallallahu alaihi wasallam. Malik bin Sinan ini termasuk salah satu tukang canduk Nabi ketika di hari Uhud, ke perang Uhud, Nabi ini canduk. Wa masahu iya, darahnya diminum, sesep darahnya Nabi tidak dilarang sama Nabi, tidak dimarahi. Seperti itu ya. Wa qauluhu lan tusibahun nar, katanya Nabi, darah yang kamu minum tuh gara-gara nom bertabun akeh ada di perutmu itu lan tusibahun nar, tidak akan disentuh oleh api, katanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah. Suatu ketika ada satu sahabat ini main ke Romana Kancanah pada sahabat sama sahabatnya. Dikasih tisu, dikasih serbet, bukan tisu, dulu udah ada tisu, serbet itu, lap-lap itu habis makan kan pakai lap tangan ya. Kok kotor nyelapnya katanya? Kok kotor? Diceritakan, oh iya, ini dulu serbet waktu Nabi datang ke rumah saya, tak kasih serbet ini. Gara-gara sudah kotor sama hadam saya itu dibuang, dibakar. Lah ayo berwah tak keober serbet wah. Kain yang dibuat lap tangannya Nabi itu sama hadam saya karena sudah kotor dibuang ayo ber. Lah ayo ber abid nih apoy sampai tade sampai kare apa itu? Abu, kayu-kayunya itu sudah jadi abu. Tak lihat ternyata ada serbet. Serbet apa ini? Tanya sama hadamnya. Oh tadi serbet yang dibuat makam oleh Kanjeng Nabi itu karena kotor saya bakar. Serbetnya itu tidak terbakar. Gara-gara ini sudah disentuh oleh Nabi Muhammad SAW. Lu gara-gara dibakar itu akhirnya kotor sampai sekarang. Saya cuci gara-gara sudah tersentuh api, tersentuh abunya di tomang-tomang itu. Gara-gara itu akhirnya kotor sampai sekarang tidak rusak. Itu serbet yang tersentuh Nabi tidak terbakar. Itu serbet. Napa pola orang yang nyenom derene itu? Napa pola orang yang Nabi Muhammad ini odi ayatena. Tak kira setting apa? Orang yang di hatinya ada Nabi Muhammad tak kira setting apa? Paham? Sallallahu alaihi wasallam.